Dan hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki acara yang pertama ya, dalam rangkaian acara pada hari ini, yaitu seminar nasional. Jadi pejabat pembuat akta tanah merupakan salah satu profesi yang dapat dipilih oleh alumni dari atau lulusan ya, dari program Magister Kenotariatan. Untuk itu pada seminar kali ini kita akan bahas tuntas sedikit problematika hukum perdata dalam jabatan PPAP dan solusinya. Dan terakhir di tengah-tengah kita ini yang pertama adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bapak Dr. HPD Harahap SH SPN MH selaku narasumber yang pertama. Kemudian adalah Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNSULA, Bapak Dr. Haji Jawadi Hafiz SH MH selaku narasumber yang kedua. Dan pada acara seminar kali ini akan dipandu oleh Dr. Nanang Sri Darmadi SH MH. Beliau adalah sekretaris program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISULA. Untuk selanjutnya, waktu saya serahkan kepada moderator. Monggo Bapak. Terima kasih. Mohon izin Pak Kapolri, Pak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama kita sampaikan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena dengan rahmat dan hidayahnya kita diberi kekuatan iman dan takwa. Tidak lupa salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang karena beliau risalah yang dibawa kita dituntun di jalan yang penuh kebenaran. Sebelum masuk ke sesi seminar, saya perlu ucapkan penghormatan yang pertama pada Kalprodi Notariat UNSULA Bapak Dr. Jawadi Hafiz. Yang berikutnya yang saya hormati Bapak Ketum PP IPA Bapak HPD Harahap SHMH, Bapak Dr. HPD Harahap beserta jajarannya, dan yang saya hormati juga para tamu undangan, ada dari Kanwil BPM ATR. Di sini seminar ini diselenggarakan secara luring dan daring. Saya lihat ini yang di daring ada Prof. Dr. Sopoyono yang saya hormati pula, dan yang selalu saya banggakan seluruh staf pengajar program notariat dan seluruh mahasiswa yang hadir baik luring maupun daring. Selamat siang teman-teman sekalian, para hadirin yang saya hormati. Jadi perlu saya sampaikan bahwa seminar nasional dengan tema problematika hukum perdata dalam jabatan PPAT dan solusinya ini diselenggarakan sebagai rangkaian kegiatan yang mana baru saja Prodi Notariat menyelenggarakan workshop kurikulum dan lokakarya. Dalam proses tersebut kita melibatkan seluruh stakeholder baik dari IPA maupun pada waktu itu diwakili Pak Bambang Oyong, Pak Dr. Bambang Oyong, dan dari stakeholder pengguna lulusan ada Ikatan Alumni Notariat UNISULA, yang mana dari proses tersebut memunculkan satu rekomendasi untuk menambah satu mata kuliah terkait dengan persoalan pidana dalam jabatan notariat, termasuk di PPAT. Hal itu dengan pertimbangan bahwa jabatan notaris sebagai jabatan yang terhormat dalam proses perkembangannya ternyata
di dalam pelaksanaan ada beberapa notaris ataupun PPAT yang ternyata terjerat persoalan hukum ya, bukan atas dasar niat kurang baik, tapi biasanya dilibatkan dalam pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan. Hal tersebut banyak terjadi di perkara-perkara pidana atau bahkan dilibatkan sebagai pihak tergugat dalam gugatan perdata. Atas hal tersebut, maka dalam penyusunan kurikulum baru program notariat perlu mengakomodir masukan tersebut dalam rangka untuk membekali mahasiswa supaya kelak ketika menjadi notaris atau PPAT artinya sudah ada kesiapan dalam proses pembuatan akta. Nah, hal itu akhirnya kita tindak lanjuti dengan seminar ini. Yang seminar ini bukan satu-satunya seminar. Setelah ini nanti kita juga melakukan seminar dengan melibatkan narasumber dari Kejaksaan Agung khusus terkait dengan persoalan-persoalan pidana. Jadi ini nanti akan kita kumpulkan sebagai bahan untuk penyusunan bahan kuliah untuk kurikulum berikutnya. Jadi mungkin itu pengantar dan selain seminar ini juga nanti akan ada MOU antara Uniswa dengan PPIPA dan juga ada penandatangan PKS antara Prodi MKM dengan PPIPA juga. Jadi kegiatan ini mengingat pentingnya kegiatan ini, maka kami juga hadirkan pembicara yang kredibel. Jadi yang hadir di sini nanti sebagai narasumber, salah satu narasumber itu bukan hanya notaris atau pejabat pembuat akta tanah biasa ya. Beliau itu adalah ketua karena menjabat sebagai ketua umum dari pengurus pusat IPA dan itu memang sudah memenuhi standar. Selain itu juga nanti ada pembicara kedua yaitu dari tim pelaksana kita Pak Dr. Jawade ya. Dia beliau ini sebagai Kalprodi Notariat, jadi pas satu praktisi, satu akademis. Jadi nanti ada dua tinjauan yang akan membekali teman-teman sekalian. Ya, untuk mempersingkat waktu, nanti yang pertama nanti mungkin kami berikan kesempatan kepada Pak Ketum, Pak Dr. Arham untuk menyampaikan materi-materi seminar. Sebelum waktu kami berikan kepada beliau, mungkin serba sedikit akan saya bacakan kurikulum vitae beliau ya, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi bahwa ke depan teman-teman juga akan selalu berhubungan dengan beliau dan jajarannya. Jadi Pak Ketum ya, dengan nama lengkap Bapak Dr. Apendi Harhab SH SPN MH. Beliau lahir di Padang, Sidempuan pada tanggal 25 Desember 1962. Riwayat pendidikan lulus pendidikan spesialis notariat di tahun 1994. Terus meraih gelar doktornya di Unpad Bandung itu di tahun 2017. Pengalaman kerja beliau jadi cukup panjang, mungkin saya terus sampaikan secara singkat. 198 diangkat sebagai PPAT di Tasikmalaya. Pada tahun 1999 diangkat sebagai notaris di Cilegon, sekaligus PPAT-nya disatukan di Cilegon. Pengalaman organisasi profesi tahun 2006 sampai 2009 beliau memegang jabatan sebagai ketua Pemda ini Banten. Kemudian tahun 2004 sampai 2007 beliau menjabat ketua IPA Cilegon. 2006 sampai 2009 wakil ketua bidang organisasi Pemda ini Banten.
2007 sampai 2010 Wakil Ketua Pemil IPA Banten, Ketua Wilayah ini Banten 2009-2012, Kabid Organisasi PPIPA 2010-2015, Dewan Pakar PPIPA 2015-2018. Yang terakhir, beliau sudah memegang posisi puncak, jadi Ketua Umum PPIPA pada periode 2021 sampai 2024. Jadi melihat pengalaman panjang beliau di bidang organisasi, memang sudah sangat layak sekali kita kehadiran Pak Ketum untuk bisa memberikan materi terkait dengan problematika perdata, problematika hukum perdata dalam jabatan PPAT dan solusinya. Jadi mungkin dari pengalaman beliau sebagai Ketua Umum banyak menangani persoalan-persoalan anggota di seluruh Indonesia, yang itu mungkin nanti akan menjadi bahan kita ke depan. Untuk menyingkat waktu, kami berikan sepenuhnya kepada Pak Dr. Effendi Harahap untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Pertama-tama saya ingin mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kaprodi MKN Universitas Islam Sultan Agung Peninsula. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Moderator Dr. Nanang, ya, terima kasih sudah diundang ke tempat ini. Saya ingin memperkenalkan dulu dari PPIPA sebelum kita mulai. Yang pada di sebelah kanan saya tadi sudah disebutkan oleh moderator, dia adalah Dr. Bambang Oyong, selaku Ketua Bidang Organisasi PPIPA. Yang sebelah kanan adalah Dr. Edi Bahrini, beliau adalah Ketua Bidang Perundang-undangan PPIPA. Sekaligus dia adalah Ketua Tim MOU Pengurus Pusat. Kemudian yang di sebelah kanan, silakan berdiri, Mas Mulyono. Jadi beliau adalah Ketua Bidang Database PPIPA. Jadi kalau nanti adik-adik mahasiswa sudah lulus, nanti mendaftar sebagai ARB, pendaftarannya di tempatnya Mas Mulyono. Kemudian yang di sebelah adalah Sekretaris 1 yang PPIPA, Ibu Andrea Setiani. Ya, kemudian yang di sebelah ini bendahara PPIPA, bendahara 2. Nah, jadi kita datang ke sini itu lengkap, ya. Jadi kalau mau makan nanti itu ada yang bayar. Jadi nggak usah repot-repot Pak Prodi, karena kami bawa bendahara. Kemudian yang di sebelah kanan dari Bu Arianti, Dr. Taufan Bajarianto, tidak asing lagi ya di sini. Beliau adalah Ketua Bidang Pelatihan dan Pendidikan khusus kepribadian. Kemudian yang di sebelah kanannya Bapak Dr. Aris, ya, Pak Aris adalah Ketua Bidang Hubungan Antar Daerah Pulau Jawa. Ya. Kemudian yang sebelah kanan kami juga bawa Ketua Bidang Humas Bapak Samsul Arifin. Jadi kalau besok muncul di media berita ini, salah satu adalah berkat beliau. Jadi makanya nanti minta dipoto agar nanti pas di beritanya ada
gambarnya Bapak Ibu sekaliannya. Itu barangkali yang kami dari jajaran pengurus pusat Pak Kapolri. Kemudian kami dari PPIPAD sangat berterima kasih kepada Universitas Islam Sultan Agung atau Unisula yang telah mengundang kami datang ke sini, dan kemudian ada dua. Yang pertama itu menandatangani nantinya MOU dan PKS, dan satu lagi itu adalah acara yang sekarang ini kita akan laksanakan, yaitu seminar tentang problematika hukum perdata dalam jabatan PPAT dan seterusnya. Jadi melihat tema yang ditugaskan kepada kita, pada kami, untuk mengurai problematika hukum perdata di dalam praktik KPPAT di Indonesia, tentu sangatlah luas, sungguh betul-betul sangat luas. Jadi mungkin kalau kita bahas, ya ini bisa satu semester ini, Pak Kapolri. Saking banyaknya problem daripada hukum perdata dalam praktik PPAT. Sesuai dengan judulnya tadi, yaitu problematika hukum perdata dalam jabatan PPAT dan solusinya. Tentu ini membuat kita harus kembali kepada ketentuan, yaitu terkait dengan pertama-tama adalah apa itu sebenarnya PPAT. Sebelum kita ke sana, saya ingin menyampaikan bahwa saat ini PPAT sudah berjumlah 24.002 orang. Jumlah yang sangat besar. Ya, sehingga kadang bagi kami, bagi saya sendiri, selaku ketua umum, heran juga. Masih saja penuh. Ya, adik-adik sarjana hukum yang ingin menjadi PPAT, padahal sudah penuh sesak ya, 24.002 orang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ini saat ini anggota luar biasa PPIPAD kemarin sudah tercatat 6.700 lebih. Ya, jadi yang sudah mendapat tempat lulus kemarin itu adalah sekitar 1.500. Jadi masih ada stok ALB yang sudah MKM dan siap mengikuti ujian PPAT 5.000 lebih. Ya, jadi itu yang ALB. Kalau kita melihat kemarin pada saat pendaftar ujian, yang mendaftar itu ada sekitar 7.200 orang. ALB kita tadi itu adalah 6.700. Jadi ada sekitar 500 orang yang belum menjadi ALB PPIPAD. Jadi jika ditambahkan mereka, artinya apa? Artinya saat ini ada sekitar 6.000 ALB yang menunggu pengangkatan PPAT. Nah, ini tentu jumlah yang sangat besar. Ya, di dalam perbincangan kami dengan Pak Dirjen beberapa hari yang lalu, sempat kita carikan jalan keluar terkait dengan ALB. Apakah diangkat seluruhnya, ya, kemudian itu dengan kewajiban membuka kantor di kecamatan dan lain sebagainya. Sehingga nanti jika kebijakan itu diambil oleh Kementerian ATR, maka pelantakan pengangkatan PPAT ke depan adalah harus berkantor di kecamatan yang dibuka wilayah kerja. Nah, ini adalah salah satu langkah untuk menghilangkan PPAT sementara. Jadi jika ini masih belum dilaksanakan, maka PPAT sementara
yang masih belum bisa dihapus. Nah, ini adalah beberapa kondisi yang saat ini sedang dipikirkan oleh Kementerian APR bersama-sama dengan kita. Pengertian PPAT sendiri adalah pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akte autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Jadi definisi ini, pengertian ini diberikan oleh peraturan pemerintah tentang jabatan PPAT, pejabat umum yang diberikan kewenangan membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu. Ini mengenai problematika itu terkait dengan hukum perdata sesuai dengan tema yang tadi diajukan, yaitu saya harus buka lagi problematika hukum perdata dalam jabatan PPAT. Yang pertama tentu adalah mengenai akta autentik tersebut. Ya, banyak dipersoalkan, banyak dimasalahkan, terutama di wilayah atau di kampus-kampus di akademis. Ada yang berpendapat mengatakan bahwa akta autentik yang diklaim tadi oleh Undang-Undang Jabatan PPAT, saya ulangi, peraturan Jabatan PPAT, belum memenuhi unsur apa yang diatur di dalam pasal 1868 ini. Tentu hal itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Saya melihatnya adalah bahwa menimbulkan pertanyaan, apakah BW tersebut berlaku bagi kita? Apakah BW tersebut berlaku bagi kita? Apa dasar hukum sehingga KUH Perdata atau BW yang tadi kita sebut itu berlaku bagi kita? PPAT adalah produk hukum Indonesia, bukan produk hukum kolonial, dan dia tidak menginduk kepada BW. Kita tahu bahwa KUH Perdata tersebut sudah berlaku di Indonesia sejak 1848 dan ia diberlakukan kepada golongan Eropa dan golongan Timur Asia dan tidak berlaku bagi kita. Dan kemudian kita merdeka, pasal aturan peralihan mengatakan undang-undang yang ada sebelum kemerdekaan tetap berlaku sebagaimana mestinya. Artinya BW tersebut dipindahkan secara utuh dan tidak ada undang-undang tambahan yang memperlakukan itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah tepat ketentuan yang ada tadi di 1868 itu terkait dengan akta autentik itu bisa diterapkan terhadap klaim daripada peraturan pemerintah yang mengatakan bahwa PPAT melahirkan akta autentik. Ini tentu harus memberikan kajian yang dalam. Kemudian problematika kedua, apakah masih ada akta autentik di Indonesia? Apakah masih diakui atau hanya di undang-undang saja diakui? Dalam praktik sudah tidak diakui. Pemikiran itu muncul adalah karena setiap kita beracara di pengadilan, kita membawa akta autentik sesuai dengan fungsinya dan kekuatan pembuktian dari akta autentik sebagai bukti sempurna. Harusnya kita datang beracara di pengadilan, cukup kita bawa akta autentik, semua orang harus mengakuinya
sebagai benar, dan beban pembuktian kepada mereka yang membantahnya lah yang harus mengajukan bukti. Ternyata dalam praktek pengadilan tidak demikian. Kita mempunyai akta otentik, kita harus membuktikan bahwa itu akta. Dengan demikian telah terdistorsi pengertian kekuatan pembuktian dari akta otentik. Dalam bahasa yang umum bisa kita katakan dalam hukum Indonesia saat ini tidak lagi ditemukan kekuatan pembuktian akta otentik sebagai bukti yang sempurna. Ini adalah problematika daripada hukum perdata di dalam praktik-praktik PPAT. Kemudian kita lanjut kepada pasal 1338. Pasal 1338 BW menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ya, jadi artinya begitu kesepakatan itu disepakati dan memenuhi unsur dan syarat 1320, maka ia mengikat. Artinya di sini apa yang kita kenal dengan konsensualisme. Jadi berdasarkan itu sudah terikat. Bagaimana dengan praktek BPAT? Di BPAT peralihan khusus hak atas tanah tidak bisa seperti itu. Inilah yang menjadi problem. Jadi dalam banyak dalam banyak kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan bahwa di saat ini MKN di Universitas Islam Sultan Agung ini telah ditambah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah tadi Pak tindak pidana dalam jabatan notaris. Ya. Nah, saat ini yang paling banyak, salah satu paling banyak urutan di persoalan-persoalan mafia tanah adalah PPJB terkait tanah. Jadi PPJB karena ia berinduk dari tadi BW tadi, yang tadi 1338 itu sudah mengikat. Jadi begitu dia membuat kesepakatan, jadi di dalam jual beli, di dalam bab tentang jual beli di BW, kesepakatan itu sudah tercapai, maka sudah selesai, sudah sempurna perjanjian itu, meskipun belum dibayar, meskipun barangnya belum diserahkan, sudah terikat pada pihak. Nah, akan tetapi di dalam perjanjian jual beli tentang tanah, ketentuan ini tidak bisa diterapkan karena ternyata jual beli atas tanah di Indonesia sesuai dengan asas yang ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah tunai dan terang. Artinya dia adalah perjanjian yang harus selesai pada saat itu dan sudah dilunasi dan sudah diserahkan. Ini adalah salah satu problem yang membuat permasalahan-permasalahan pertanahan menjadi sering terjadi. Salah satu pihak merasa bahwa perjanjian mereka yang dituangkan di dalam perjanjian jual beli tersebut telah mengikat dan kemudian harus dipenuhi. Tadi Pak Dekan mengatakan fakta subservanda. Dan pihak lain yang merasa bahwa pihak yang lain yang misalnya tidak memenuhi perjanjian dapat dibatalkan dan seterusnya karena memang belum dilaksanakan. Karena tadi asasnya tadi itu ya harus tunai dan terang. Ini adalah beberapa problematika yang saat ini sangat mengganggu di dalam praktek PPAT. Nah, kita beranjak ke depan.
ada wacana dari Kementerian ATR bahwa digitalisasi pendaftaran tanah akan dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2024. Jadi sekarang Kementerian ATR kemarin sudah di-launching bahwa Kota Denpasar sudah selesai pendaftaran tanahnya. Di sana di Kota Denpasar seluruh tanah di sana sudah bersertifikat. Tidak ada lagi bidang yang tidak bersertifikat. Nah, oleh karena itu di sana dia dinobatkan sebagai pilot project daripada pendaftaran tanah secara digital di Indonesia. Nah, ke depan ada wacana bahwa PPAT akan menerapkan akta digital, apa yang kita kenal dengan smart akta. Nah, konsep yang diusung adalah jual beli tersebut nanti bisa dilakukan di mana saja si penjual maupun si pembeli. Kalau kita melihat konsep di blockchain, bahwa jual beli yang ditawarkan di sana adalah tidak memerlukan PPAT. Jadi di sistem tersebut jual beli itu cukup ada penjual, pembeli, dan ada pihak perbankan yang menjamin pembayaran. Selesai. Tidak memerlukan akta perjanjian seperti yang ada saat ini, yaitu akta PPAT. Nah, kemudian yang kedua, di dalam perjanjian itu tidak memenuhi atau tidak memerlukan saksi. Jadi beberapa waktu yang lalu Pak Dirjen berdiskusi dengan kami, apakah sah jual beli yang dilakukan terkait dengan tanah jika nanti digitalisasi tanpa ada saksi. Kalau kita lihat 1320 di sana telah terpenuhi keempat unsur, maka perjanjian itu adalah sah. Kenapa? Ada wacana bahwa jual beli atas tanah secara elektronik nanti itu tidak memerlukan, tidak perlu saksi, tidak ada di aplikasinya nanti, di wacananya itu peran daripada saksi. Lantas sebenarnya mengapa harus ada saksi di dalam akta PPAT? Apa sebenarnya filosofinya? Apa rasio sehingga ketentuan harus disaksikan oleh dua orang saksi? Padahal tadi kita mengatakan salah sahnya perjanjian di dalam PP tidak ada syarat harus ada saksi. Ini tentu problematika yang harus kita selalu cermati ke depan agar jabatan PPAT dalam pelaksanaan jabatan PPAT tersebut selalu tetap ada dan lancar jabatannya. Nah, ini ada 5 menit lagi, ini untuk 2 orang kan cukup 5 menit ini ya. Kita mintalah 20 menit ya. Ya, 15 menit nambah ya. Nah, untuk selanjutnya saya sampaikan kepada Pak Bambang, saya nomor 2 ya. Silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada yang saya hormati Bapak Rekan, ya, memberikan sambutan dan acara hari ini. Kemudian yang saya hormati juga Pak Kapolri, Pak Jadwis, kemudian Sekretaris dan juga selaku moderator di acara ini adalah Pak Nanang. Dan rekan-rekan Kabit yang hadir di hari ini, dan yang khusus yang saya hormati juga para mahasiswa MKM Fakultas Hukum Universitas Islam Sekarang.
melanjuti dari pembicaraan Bapak Ketua Umum tadi, sebagaimana yang telah disampaikan beliau, beberapa hal memang yang menjadi pemikiran kita pada saat ini adalah ketika kita diminta oleh Kementerian ATR bersama DPR RI membahas dan mengkaji mengapa jika notaris itu memiliki undang-undang jabatan notaris, mengapa PPAT itu hanya berupa peraturan pemerintah. Jadi beberapa kajian-kajian kita sebelumnya, ya, karena memang karakteristik sebagaimana yang ada dalam profesi jabatan tersebut, khususnya notaris, dan juga dia mengatur sebagai PPAT tidak sama. Walaupun karakteristiknya dan selalu disebutkan PPAT dan notaris itu adalah selaku pejabat umum. Secara normatif dan secara rasiologisnya juga kita tidak melihat PPAT itu adalah selaku pejabat umum karena sebagaimana di ketentuan akta petetik pasal 16 apa itu sendiri menyebutkan, ya, pertama akta tersebut harus dibuat dalam bentuk undang-undang, ya, dan dibuat oleh pejabat umum yang ditentukan sebagaimana yang ada. Padahal PPAT, ya, akta PPAT itu tidak diatur dalam undang-undang, melainkan diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana yang ada di PP 24/97, ya, di dalam ketentuan pendaftaran tanah, kemudian di Undang-Undang Tanggungan, Undang-Undang 496, ya, kemudian di ketentuan yang berhubungan tentang beberapa perubahan di dalam peraturan Menteri ATR, ya. Nah, kemudian inilah yang menjadi pemikiran kita, ya, kajian-kajian secara rasional kita di dalam mengkaji jika kita paksakan juga, ya, PPAT atau diatur dalam sebuah undang-undang, ada kemungkinan pemisahan jabatan notaris dan PPAT itu sendiri. Artinya kita, saudara, calon PPAT dan calon notaris, kemungkinan ke depan tidak bisa merangkap dalam jabatan yang kita kenal sebagai notaris dan PPAT. Oleh karena itu, dilemanya adalah problem terbesar, ya, ada kemungkinan kita hanya diminta memilih salah satu dari jabatan profesi sebagai pejabat tersebut. Kemudian akhirnya ketika kita membahas secara detail, ya, ketika diminta oleh kawan-kawan DPR RI untuk mengkaji aturan-aturan yang berhubungan tentang jabatan PPAT, ya, maka kita mengatakan untuk sementara waktu ketentuan yang berhubungan tentang jabatan PPAT biarlah diatur di dalam ketentuan peraturan pemerintah, karena PPAT itu bagian dari proses pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR, menjalankan jabatan, ya, sebagaimana yang diamanahkan dan membantu Kementerian ATR itu sendiri. Artinya adalah di satu sisi PPAT mandiri di dalam pembuatan akta, di satu sisi PPAT menjalankan sebagian dari proses pendaftaran tanah tersebut. Apakah dalam rangkaian pendaftaran tanah pertama kali maupun proses pemeliharaan data. Jadi saya melanjutkan dari perkataan Pak Ketum tadi, dilemanya sangat besar sekali. Jabatan PPAT, ya, dengan tantangan global saat ini, ketika diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2021, yang melahirkan beberapa ketentuan peraturan pemerintah, baik PP 18 tahun 2021 yang berhubungan tentang penguatan hak pengolahan, satuan rumah susun, ya, pendaftaran tanah, ya, kemudian PP 18 PG 19 tahun 2021 tentang
pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ya. Kemudian PP 20 tahun 2021 dan juga PP 21 tahun 2021 tentang hak atas tanah yang berhubungan tentang ruang bawah dan ruang atas. Tantangan global jabatan PPAT sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, ya, sebagaimana yang ada adalah bagaimana akta PPAT tersebut, ya, di dalam proses pelayanannya harus mengarah ke hal yang berhubungan tentang digitalisasi. Kementerian ATR sudah memulai pada saat ini, jika saudara mengenal tentang HT elektronik, hak tanggungan elektronik, yang sebelumnya tidak kita kenal itu, ya, dan itu secara debatable masih mungkin hidup diperlukan, ya, proses pendaftaran yang ada. Kemudian lainlah yang kita kenal sebagai pengecekan secara elektronik. Ada yang kita kenal sebagai zona nilai tanah secara digital. Kemudian ada SKPT elektronik, dan kedepannya smart akta di dalam pembuatan akta-akta peralihan hak, ya, juga mengarah ke elektronik. Mengapa akta notaris tidak diarahkan secara elektronik? Karena di dalam Undang-Undang Jabatan Notarisnya jelas itu menyebutkan. Nah, oleh karena itu ini tantangan bagi kita semuanya. Dan ke depan kita, saya dan rekan-rekan ini sebagai PPAT dan saudara nanti ke depan selaku pejabat PPAT juga nantinya, ya, tidak hanya kita mulai dari perkembangan hal tersebut, melainkan, ya, dunia yang selalu global yang menuntut kita untuk selalu berpikir. Kemudian tantangan yang mengakibatkan kita selalu dihadapkan dengan proses percepatan tersebut. Apakah kita sanggup atau tidak? Itu mungkin pengantar saya dalam diskusi ini. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Edi, oleh Edi Barini, melanjutkan dari pembicaraan dari Bapak Ketua Umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin sekali menit ya. Baik, meneruskan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum dan Bapak Romo Ono, yang menjadi persoalan atau problem pada saat ini adalah kenapa jabatan PPAT itu tidak diatur dengan undang-undang seperti halnya jabatan notaris. Kalau kita melihat di dalam PP 24 tahun 2016, contoh PP 37 tahun 98, dikatakan di sana bahwa PPAT itu sebagai pejabat umum. Sedangkan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dikatakan di sana notaris adalah pejabat umum. Maka tidak mungkin di dalam satu negara ada pejabat umum dengan diatur dua undang-undang. Satu undang-undang jabatan notaris, satu undang-undang jabatan PPAT. Kemudian kita melihat bahwa dasar pelaksanaan tugas PPAT itu sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 19 huruf A. Dikatakan di sana bahwa itu suatu perintah ya, suatu perintah undang-undang bahwa jabatan PPAT itu adalah melaksanakan sebagian pekerjaan, bagian pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Artinya bahwa jabatan PPAT itu hanya melaksanakan sebagian saja.
Sedangkan sebagian lagi dilakukan oleh Kementerian APR. Sebagian itu apa? Sebagian yang dimaksud di sini adalah yang diatur dalam PP 24 tahun 2016 tadi, PP 398, kita hanya membuat akta-akta 8 akta, tidak lebih dari itu. Ya, jadi itu jelas bahwa jabatan PPAT itu adalah menjalankan undang-undang pokok agraria terkait dengan pendaftaran tanah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana kita dapat menjalankan jabatan PPAT itu sesuai dengan yang diharapkan oleh PP itu. Jadi ada 8 akta. Nanti saudara kalau mau jadi PPAT tidak boleh melaksanakan pekerjaan di luar 8 akta itu. Bagaimana supaya jabatan kita ini aman, selamat sampai kita pensiun? Tentunya kita harus taat terhadap PP tersebut, dan kemudian kita juga harus menjalankan jabatan itu sebagaimana yang dikehendaki undang-undang. Salah satunya, kita juga harus berani menolak membuat akta jika sertifikat itu tidak disampaikan kepada saudara. Ya, ada dasar hukumnya bahwa sebelum menjalankan tugas jabatan itu, sebelum membuat 8 akta itu, saudara memastikan dulu bahwa data fisik, data yuridis itu sama di dalam data di Kementerian APR. Memastikan bahwa objek yang menjadi pengalihan hak untuk pendaftaran tanah tadi tidak dalam sengketa. Ya, itu yang harus kita perhatikan betul. Selanjutnya, di dalam saudara menjalankan tugas jabatan, saudara juga tidak boleh tidak membacakan. Menjadi satu keharusan sebagaimana diatur dalam PP 24 2016 bahwa saudara harus membacakan akta itu. Dan kemudian untuk memenuhi unsur 1868 supaya akta yang dibuat di hadapan kita itu menjadi akta otentik, tentulah kita harus memenuhinya. Ya, 1320 tadi dibuat menurut ketentuan undang-undang, di mana PP 24 juga mengatur bahwa saudara harus membacakan, menjelaskan, memeriksa apakah objeknya itu menjadi sengketa atau tidak, dan sebagainya. Saudara hanya menjalankan kewenangan itu sebagaimana yang diminta oleh PP 24, yaitu membuat akta mengenai semua perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu tentulah perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan satuan rumah susun yang terletak di daerah jabatan saudara. Saudara tidak boleh menjalankan tugas jabatan di luar wilayah kedudukan saudara. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira saya cuma dikasih waktu 10 menit. Saya kembalikan kepada Ketua Sekretaris. Terima kasih. Rekan-rekan, biar semangat kita kasih aplaus buat pembicara itu. Jadi kita beruntung ya, hari ini kita dapat plus, artinya kita undang Pak Ketum, ternyata beliau membawa timnya yang juga menyampaikan pokok-pokok materi tentang tema seminar kita.
Jadi perlu sedikit saya sampaikan nanti. Yang pertama, setelah Pak Ketum yang menyampaikan materi adalah Pak Dr. Bambang S. Oyong. Beliau adalah kabit organisasi. Yang terakhir tadi adalah Bu Dr. Eli Baharini, SH MHMKM. Ya, hapus sekali lagi teman-teman sekalian. Tiga bicara dari PPI ini ya, yang PPI 4 yang mengurangi waktu ya, Pak Jawade ini. Jadi berikutnya waktu dan tempat saya berikan ke Pak Jawade, tapi saya batasi Pak, karena harus ada banyak jawabnya sekitar maksimal 10 menit sudah. Baik, terima kasih moderator, Pertolongan Sedar Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum PPI 4, Bapak Dr. HPND bersama jajaran hadir, Bapak Dr. Bambang Oyong, Ibu Dr. Emi, kemudian Ibu Andrea, kemudian bendahara tadi, siapa tadi? Wiyanti, kemudian dari Pak Samsul Arifin, Pak Aris dan Pak Mulyono. Kemudian wakil dari Kanun BPN Jawa Tengah juga hadir. Terima kasih. Para mahasiswa MKM Fakultas Hukum Unsura yang saya cintai, yang cantik-cantik dan ganteng dari bangsa. Sektor saya ini masih single ya, masih single. Kalau ada yang mau mendatang lewat Kapolri, nanti ada persyaratan khusus dari Kapolri. Oh ya, ya Bu. Ya, paling lambat sebelum mulai semester ganjil yang akan datang sebelum 1 Maret, termasuk kalau Ibu Dr. Eli juga. Terima kasih Pak Ketum beserta jajaran dan segala mahasiswa dari BPN juga. Saya lebih memfokus pada aspek yuridisnya saja. Jadi saya sudah di malam ya, saya sudah buat slide, ada sekitar 12 slide. Tapi kalau saya sampaikan waktu tidak cukup. Saya ingin langsung pada yang pertama, memang keberadaan PPAT ini memang saya melihat dari aspek yuridis itu ibarat ada badannya, kepalanya belum jadi. Kenapa? Karena kalau jabatan notaris itu dia punya payung hukum undang-undang itu kepala. Di bawahnya itu ya peraturan pemerintahnya, peraturan pelaksanaannya, sampai dengan peraturan-peraturan lebih teknis yang dibuat oleh organisasi profesi itu. Misalnya kode etiknya yang buat itu notaris. Organisasi ini di IPA juga punya kode etik IPA. Semua udah dari badan, dari leher ke bawah lengkap, tapi kepalanya belum ada. Itu yang saya maksud dengan undang-undangnya. Bagaimana mungkin suatu akta yang kita tahu bahwa akibat hukum dari sebuah akta sebagai produk hukum yang dilakukan oleh PPAT itu kan akan mengakibatkan beralihnya hak keperdataan seseorang antara satu pihak dengan pihak yang lain. Itu akibat hukumnya, misalnya tentang jual beli tanah antara penjual dan pembeli. Tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat pada proses jual beli tanah secara normatif kalau tidak ada akta jual beli tanahnya. Saya beli tanah itu posisi hukumnya lemah kalau tidak ada akta jual belinya. Apalagi kalau mau balik nama, nggak bisa kalau nggak ada akta jual beli. Ini problematika hukumnya salah satunya. Karena
akibat hukum daripada akta yang dibuat oleh PPAT tadi, itu bisa merubah status hukum kepemilikan suatu hak. Tadi Pak Ketua Umum menyampaikan, apakah produk hukum yang dibuat oleh PPAT itu harus tergantung kepada DW. Jadi pasal 1898 ya. Sementara di dalam PP tidak ada mencantumkan. Jadi kan itu menjadi dilema, satu persoalan. Sehingga saya melihat produk hukum yang dibuat oleh PPAT, yaitu akta, tadi ada 8 poin ya. Kalau ditarik ke dalam satu peraturan setingkat dalam tingkatan undang-undang, sangat mungkin bisa mempengaruhi keabsahan itu. Oleh karena itu, langsung Mas di bawah Mas. Kalau persoalan PP 398 juga sudah coba sini beberapa regulasinya, persoalannya yang tentang tugas pokok dan kewenangan PPAT. Paling tidak ada jual beli tanah, tukar menukar tanah, hibah tanah, kemudian hak guna bangunan, hak pakai dan hak milik, kemudian hak tanggungan, kemudian kuasa, pembebanan hak tanggungan. Kewenangannya sudah disampaikan oleh Ketua Umum IPA tadi, Pak Dr. Hafendian, yaitu berwenang membuat akta otentik berdasarkan pada tugas pokok dalam lingkup daerah kerja. Lingkup daerah kerja juga ada persoalan dengan lahirnya PP 24 tahun 2016. Kalau saya tidak salah, di PP 24 2016 itu lingkup kerjanya diperluas pada tingkat provinsi. Jadi begitu, diperluas pada tingkat provinsi, dan PP 24 2016 itulah yang sekarang menjadi payung hukum tertinggi ya oleh organisasi profesi IPAT itu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sementara di dalam praktek, misalnya pendataan akta jual beli, ya, kalau tidak salah sebelumnya kan PPAT IPAT itu kan ruang lingkupnya pada menyesuaikan dengan wilayah kerja kantor pertanahan kabupaten kota. Tentu akurnya kan ruang lingkup pada tingkat kabupaten kota, di mana PPAT tersebut bertugas di wilayah kabupaten kota. Luasnya sama dengan wilayah kerja kantor pertanahan wilayah kabupaten kota. Sekarang dengan PP 24 2016, wilayah kerja PPAT itu diperluas pada tingkat provinsi. Pertanyaannya adalah, bagaimana pengaturan ketika PPAT akan melakukan pendataan terhadap dokumen yang dibuat bila mana lokasi tanah itu berada di luar wilayah kabupaten kota yang menjadi domisili PPAT yang bersangkutan. Misalnya PPAT Kota Semarang membuat akta PPAT yang lokasinya di wilayah Kabupaten Kudus. Sementara di Kabupaten Kudus, BPN Kabupaten Kudus dengan BPN Kabupaten Kota Semarang berbeda wilayah. Bagaimana penyelesaian? Itu problem. Yang kedua menyangkut tentang di halaman berikutnya, Mas. Saya loncat saja. Pada problematika perluasan wilayah kerja PPAT saja. Nah, ini sekarang sedang menurut saya ini dicermati secara cermat, karena ini kalau tidak terselesaikan akan berdampak ya, bagi para masyarakat dalam hal ini, mereka yang minta jasa PPAT
dibuatkan akta atau jadi yang tadi yang pertama soal pengecekan sertifikat secara online itu akan menjadi persoalan. Yang kedua tentang pembayaran pajak terhadap objek yang dijualbelikan melalui akte jual beli yang dibuat oleh PPAT. Yang selama ini PPAT Kota Semarang itu lancar kalau terkait dengan pembayaran pajak berada dalam satu wilayah Kota Semarang. Tapi begitu luar Kota Semarang ada persoalan. Persoalan ketiga terkait dengan akibat perluasan wilayah kerja PPAT adalah dari aspek etika dalam praktek, etika antar sesama PPAT. Di Kabupaten Kudus ada PPAT-nya, di Kota Semarang melakukan membuat akta jual beli terhadap objek yang ada di Kudus. Bagaimana koordinasinya dengan rekan PPAT yang ada di kabupaten lain? Itu baru salah satu saja tentang perluasan wilayah. Oleh karena itu, singkat saja, langsung pada bagian solusi, Mas. Melalui kesempatan ini ada 3 yang ingin saya semacam saran ya atau masukan kepada organisasi PPI 4 ya, sebagai mitra. Dalam hal ini kami yang memproses mahasiswa untuk melahirkan calon-calon PPAT, kemudian nanti ditampung atau diterima sebagai anggota di PPAT. Terkait dengan kepentingan kami selaku penyelenggara program studi magister kenotariatan terhadap mahasiswa yang akan menjadi lulusan kami, maka kami juga ikut memikirkan supaya lulusan kami, lulusan MKN nanti juga memiliki legal standing yang cukup kuat di dalam menjalankan profesi. Yang pertama yang coba saya sarankan sebagai masukan, bahwa PP nomor 24 tahun 2016 yang sekarang dijadikan sebagai payung hukum jabatan PPAT sebaiknya perlu ditingkatkan menjadi satu undang-undang tentang jabatan pejabat pembuat akte. Saya menyadari bahwa memang tidak mudah, ya, terutama bagi pihak Kementerian ATR dan atau dalam hal ini Badan Pangan Nasional. Karena di dalamnya ada menyangkut tentang kewenangan. Ya. Sebagian jadi kewenangan dimiliki PPAT adalah kewenangan yang bersifat delegasi. Didelegasikan oleh Kementerian ATR kepada PPAT. Tetapi yang dipahami perbuatan hukum yang dilakukan oleh PPAT dalam menentukan akta autentik itu sangat menyasar. Karena bisa berakibat beralih hak keperdataan seseorang. Nah, kalau tidak kuat legal standingnya, membuka ruang terjadi polemik yang bisa ketemu di pengadilan. Saya appreciate sampaikan Pak Ketum tadi bahwa seyogianya perbuatan hukum yang dilakukan oleh PPAT dalam membuat akta autentik itu haruslah dianggap sebagai produk hukum yang benar dan final. Mengapa? Karena sudah melalui satu proses yang benar dengan didasari dokumen-dokumen yang benar. Kecuali memang ditemukan ada dokumen-dokumen yang tidak benar sebagai dasar pembuatan akta autentik. Tetapi kalau dokumen-dokumennya sudah benar sebagai dasar pembuatan akta autentik, menurut saya tidak perlu lagi diuji kebenarannya. Harus terima sebagai satu fakta hukum yang dipatuhi oleh para pihak.
Itulah sebabnya saya menyarankan pentingnya payung hukum PPAT sebagai salah satu organisasi profesi dalam hal ini ke PPAT ya, dibayungi sebagai dalam satu yang namanya undang-undang tentang jabatan pejabat pembuat akta tanah. Oh, kalau dicari argumentasinya bisa diskusi panjang, tetapi secara filosofi dan secara sosiologis dengan undang-undang itu mempunyai kekuatan hukum yang tinggal 2 menit. Yang kedua, keberadaan PPAT sementara dan PPAT khusus menurut saya perlu ditinjau ulang. Dan itu juga akan mempengaruhi ruang lingkup kerja dari PPAT itu sendiri. Meskipun di dalam bagian-bagian tertentu sudah ada tentang PPATS misalnya sementara terhadap daerah-daerah tertentu yang belum punya PPAT. Tapi di depan kan PPAT itu cukup banyak. Tadi Pak Ketua mengatakan kurang lebih ada 6.000 ya. 6.000. Ada 6.000 ALB yang belum, yang sudah lulus tapi belum, sudah lulus MKM tapi belum ikut ujian. Ini kan perlu diberikan ruang menjadi tanggung jawab bersama, termasuk penyelenggara prodi yaitu MKM. Yang kedua, ya, tinjau kembali keberadaan PPATS dan PPAT khusus. Artinya, apa yang menjadi kewenangan PPATS dan PPAT khusus selama ini, ya diserahkan saja kepada PPAT. Karena dia profesional, basic pendidikannya sudah dilalui. Yang ketiga dan terakhir, PPAT sebagai organisasi profesi, ya, perlu membuat pedoman pemagangan calon PPAT dan kode PPAT yang mengajak penyelenggara prodi MKM. Mengapa? Karena ada bagian-bagian yang diketahui oleh penyelenggara prodi barangkali bisa ikut ya, berkontribusi kepada organisasi IPA dalam membuat di dalam memantapkan dan memaksimalkan calon-calon PPAT, kemudian para PPAT dalam menjalankan profesinya. Jadi pemagangan itu bagi para calon PPAT, kalau Pak Ketua tadi mengistilahkan ALB, kemudian kalau sudah PPAT berarti kan kode etik. Yang saya kira sudah ada kode etiknya ya, ada kode etik. Jadi perlu ada sinergi antara penyelenggara prodi MKM dengan organisasi profesi yaitu pejabat pembuat akta. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tidak secara menyeluruh karena waktunya yang terbatas. Paling tidak ini memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya Pak Ketum bersama jajarannya, bagaimana upaya IPA supaya juga legal standing-nya cukup mantap. Ya, kalau jabatan notaris punya legal standing semacam itu undang-undang, mengapa? Atau mungkin dimasukkan sebagai menjadi satu di dalam undang-undang jabatan notaris, sehingga undang-undang jabatan notaris yang dilakukan penyempurnaan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, khususnya Pak Ketum bersama seluruh jajarannya, menyampaikan begitu terima kasih atas kehadirannya di tempat ini dalam rangka seminar dan nanti akan dilanjutkan dengan MOU bersama Pak Rektor. Kita break ya. Terima kasih. Atas kekurangannya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Jawa David yang sudah menyampaikan materinya. Rekan-rekan sekalian, para hadirin yang terhormat, karena saya dibatasi waktu, diberikan sampai akhir jam 12.
Jadi kita masih punya waktu 4 menit lagi. Maka saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan. Mungkin satu dari yang hadir luring dan yang satu yang daring kalau ada. Kalau nanti tidak ada yang luring semua boleh. Satu perempuan, satu laki-laki. Gitu. Silakan rekan-rekan sekalian yang mau bertanya, tunjukkan tangan. Ada nggak? Maksudnya langsung masuk. Ya, karena nggak ada yang tanya. Ada nggak rekan-rekan sekalian? Hah? Ada yang tanya nggak? Oke, ya kalau tidak ada, karena ini sudah mendekati jam 12 kurang 3 menit ya, mungkin bisa langsung kita closing ya, kita tutup langsung saja. Jadi karena tadi apa yang disampaikan para pembicara sudah sangat terang dan bisa dipahami dengan jelas, sehingga para mahasiswa dan hadirin yang hadir sampai tidak ada pertanyaan gitu ya. Oke, sekali lagi ucapkan aplaus buat kita semua. Ya, terima kasih para pembicara dari Ketua Umum BP IPA, Bapak Dr. Kevin Diharaha beserta jajarannya, dan Ketua Prodi Program Notariat Fakultas Hukum Unisula. Mungkin langsung bisa kita tutup ya acara ini dan akhir kata billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.